Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari Fiqh Al-Muyassar fi Dhail Kitab wa Sunnah, yaitu kita telah masuk dalam pembahasan salat dan kita terakhir membahas tentang sunat-sunat di dalam salat. Ini sudah kita selesaikan. Sunat-sunat dalam solat terbagi kepada dua. Ada perkataan atau ucapan, ada perbuatan. Al-mas'alah sabi'ah, permasalahan yang ketujuh, yaitu mubtilatuha, hal-hal yang membatalkan solat. Yubtilu salata umurun nujmiluha fima ya'ti. Ada perkara-perkara yang bisa membatalkan solat. Kita ucapkan atau kita sebutkan secara global pada hal berikut ini. Yang pertama, yubtilus salata ma yubtilut taharah. Solat itu dibatalkan oleh hal-hal yang membatalkan taharah. Yani, kalau seandainya taharah seseorang batal, maka otomatis solatnya batal. La solata liman la wudu'a lahu. Tidak ada solat bagi orang yang tidak punya wudu. La yaqbulullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang di antaramu apabila dia punya hadas sampai dia berwudu. La yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima salat tanpa taharah. Jadi apapun yang membatalkan taharah maka membatalkan solat. Lianna at-taharata syartun li sihhatiha. Karena taharah merupakan syarat sah solat. Fa idza batalat at-taharatu batalat as-salah. Apabila taharahnya sudah batil atau batal, maka solatnya pun menjadi batal. Yang kedua, ad-dhahiku bisautin, ketawa yang mengeluarkan suara. Wa huwa qahqahah, yaitu bisa dikatakan terkikih, yakni terbahak, artinya dia mengeluarkan, ketawanya itu mengeluarkan suara. Fa innahu yubtiluha bil ijma'. Ketawa yang seperti itu membatalkan solat, ijma' ulama. Kenapa? Li'annahu kal kalam. Karena ketawa yang mengeluarkan suara itu adalah sama dengan berbicara. Bal asyad, malahan lebih parah lagi. Walima fi dzalika min istighfafi wa tala'ub wal munafi li maqsudis shalah.
Karena di dalam ketawa itu ada unsur meremehkan dan bermain yang kontradiksi dengan maksud solat. Maksud solat khusyuk, merasa hadir di hadapan Allah, tunduk. Tapi dia solat ketawa-ketawa. Amma tabassum, adapun senyum, bila qahqahah fa innahu la yubtiluha. Tapi kalau seandainya dia tersenyum tanpa ada suara, tanpa terkikih, ya, mungkin ada yang suara yang dia dengar yang menjadikan dia sedikit tersenyum, ya, maka itu tidak membatalkannya. Kama naqalahu Ibnu Mundzir wa ghairuhu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Mundzir dan yang lainnya, bahwa senyum yang seperti itu tidak membatalkan salat. Yang ketiga, al-kalamu 'amdan li ghairi maslahati shalah, berbicara dengan sengaja yang bukan untuk kemaslahatan salat. Fa'an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi shalah. Dahulu kami berbicara di dalam salat. Yukallimu ar-rajulu minna sahibah. Salah seorang di antara kita berbicara dengan kawannya dalam keadaan salat. Wa huwa ila jambihi fi shalah, sementara dia ada di sampingnya di waktu salat. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin, sampai turunlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 238, berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala qanitin, dengan taat, dengan diam, dengan khusyuk. Fa amarna bis-sukuti wa nuhina, fa umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam. Kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Fa in takallama jahilan aw nasiya la tubtilu salatuhu. Kalau seandainya dia berbicara karena tidak tahu, baru masuk Islam, atau dia lupa tanpa disengaja, maka solatnya tidak batal. Apakah ada terjadi? Mungkin jadi terjadi. Ya, pernah terjadi waktu itu, di waktu masih kami, kalau tidak salah masih di pondok pesantren. Jadi salah seorang dari ustadz kita jadi imam. Salah dia, imamnya. Lalu dibenarkan oleh salah seorang ustadz kita. Ya, dibenarkan bacaannya, boleh. Al-Fath 'alal imam, membenarkan bacaan imam itu boleh. Jadi bacaan Al-Qur'annya. Lalu bacaan yang dibenarkan oleh imam makmum di belakang ini disalahkan oleh di sebelah. Ya, yang dibacakan maksudnya dia bacakan yang lain gitu loh. Ternyata dia sadar ketika dia sudah membacakan, ternyata yang dibacakannya itu keliru, yang benar adalah yang samping. Dia bilang, sahih. Ya, otomatis sah gitulah. Jadi otomatis dia dalam mulutnya mungkin benar. Kayak gitulah. Tapi bahasa Arab, ya. Nah, ini kalau dengan kesadaran sendiri maka itu salah, batal. Tapi karena lupa, ya, tanpa disadari, ya, maka itu tidak membatalkan solat. Ada seseorang yang bersin. Ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Boleh. Kita bersin dalam solat, kita ucapkan alhamdulillah karena kita memuji Allah. Lalu ada temannya mengucapkan yarhamukallah. Ya.
Yarhamukallah. Ini sudah berbicara ke teman. Bukan dia memuji Allah, tetapi dia mendoakan orang sebelah. Ada khitab ka. Ya. Lalu setelah sholat, orang ketika dia seperti itu noleh ke dia. Ya, dia ucapkan noleh. Lalu dia bilang, kenapa kalian noleh saya? Ya. Setelah sholat, Nabi SAW panggil dia. Lalu Nabi mengatakan bahwasanya di sholat itu tidak pantas kecuali hanya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh perkataan dari manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak boleh berbicara dalam sholat. Kenapa tidak dibatalkan sholatnya oleh Nabi? Karena dia jahil. Dia tidak tahu. Ya, maka tidak dibatalkan. Tapi kalau seandainya dia tahu dengan sengaja, dia tahu itu membatalkan, maka lalu dia ucapkan, maka batalah sholatnya. Yang keempat, mururul mar'atil balighah awil himar awil kalbil aswad baina yadil musalli duna mawdi' sujudihi. Lewatnya perempuan yang baligh. Ini lewat di mana? Tentu di hadapan laki-laki. Lewatnya wanita yang baligh, lewatnya himar, keledai atau anjing yang hitam di hadapan orang yang sholat di bawah titik sujudnya. Ya, ini sutrah. Jarak kita antara kita dengan sutrah berapa? 3 hasta. Ya, 3 hasta. Antara tempat sujud kita dengan sutrah seukuran kambing lewat, kurang lebih 30 cm lah, kurang lebih ya. Nah, jarak tempat sujud kita dengan posisi badan kita kurang lebih ya 120 cm lah. Ya, bagi orang yang tingginya normal ya. Kemudian lebih dekat lagi dengan dia, berarti duna sujudi mawdi' sujudihi, bawah mawdi' sujudihi, dekat dengan di bawah dari titik dia sujud, berarti dekat sekali dengan dia. Ya. Kalau lewat di hadapan laki-laki, perempuan yang baligh atau yang poin-poin yang disebutkan tadi, maka itu membatalkan salat berdasarkan hadis Nabi SAW. Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahim. Apabila salah seorang di antara musolat, apabila salah seorang yang berdiri untuk mengerjakan solat, maka dapat membatasinya, melindunginya. Apabila di hadapan dia itu seperti kayu di belakang pelana onta, yakni akhirat rahim itu rahim tempat duduk. Jadi kalau kita melihat onta yang di atas onta itu ada tempat duduknya. Pada depan ada kayu, di belakang ada kayu. Ya, lalu dia duduk di antara 2 kayu ini. Nah, kayu yang menonjol belakang inilah namanya akhirat rahim. Ya, kurang lebih 30 cm lah, 25 sampai 30 cm. Ya. Jadi kalau seandainya seorang sholat di hadapannya ada seukuran tinggi itu sudah bisa membatasi dia dengan untuk areal sholatnya. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahl. Kalau seandainya tidak ada di hadapannya seperti kayu yang di belakang pelana itu, fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'atu wal kalbul aswad. Maka salatnya dapat diputus oleh keledai yang lewat di hadapan dia, atau wanita yang lewat di hadapan dia, dan anjing hitam yang lewat di hadapan dia.
Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Warrahlu huwa ma yarkabu alaihi 'alal ibil. Itu benda yang diduduki di atas unta. Wa huwa kasarji lil faras. Dia setempat seperti pelana di atas kuda, ya. Wa muakhiratur rahil miqdaruha dhira'. Muakhiratur rahil itu, ya, kayu belakang itu 1 hasta kalau di sini disampaikan. Fa yakunu hadzal miqdar huwa al-mujzi'u fi sutrah. Maka 1 dhira', kalau dhira' itu panjangnya kurang lebih 50 cm. Ya, 1 hasta. Dari ujung jari sampai ke siku. Kalau seandainya ada benda itu di hadapan kita, maka itu sudah mencukupi untuk membatasi jarak atau membatasi area solat kita, menjadi sutrah. Ya, sutrah meja bisa, orang sedang duduk bisa, dinding bisa, tas bisa, atau sesuatu barang yang tingginya seperti tadi. Nah, kalau seandainya ada sutrah ini, lalu ada orang lewat, hendaklah kita tahan, ya. Nah, ini tuntutannya. Tapi kalau dia lewat di belakang, ini sutrah kita, kemudian dia lewat di belakang, ini tidak ada masalah, tidak mengganggu solat kita. Masalah sutrah, ya, terjadi perbedaan pandangan ulama. Jumhur ulama mengatakan dia adalah sunnah, kata Syekh Albani dan ulama-ulama lain, karena melihat banyaknya dalil-dalil yang mempertegasnya, maka dia mengatakan adalah wajib. Yang kelima, kashful aurati amdan. Terbukanya aurat dengan sengaja. Ini sudah kita bahas dulu dalam syarat sah solat, yaitu menutup aurat. Di sini kita ingatkan kembali, aurat kita khususnya adalah laki-laki, ya. Ketika berpakaian celananya pendek, yakni pisaknya pendek, baju kaos yang pendek, ya, kalau ingin rukuk dan sujud itu akan auratnya di belakang, belahan pantatnya ini akan kelihatan. Hati-hati, yang menyebabkan sholat kita batal, ya. Maka karena itu berusahalah kita mungkin bawa sarung, atau sekarang ada usaha dari orang bikin baju rompi sholat, ya, agak panjang gitu. Begitu juga dengan ibu-ibu. Telapak kaki itu bagian dari aurat, ya, bagian dari aurat. Maka hendaklah auratnya itu betul-betul menutup seluruh tubuhnya sampai kakinya. Nah, kakinya hendaklah juga bisa dibantu dengan memakai kaos kaki. Kata Syekh Albani, kalau bisa kaos kaki itu hendaklah makainya jangan warna kulit, tapi berbeda dengan warna kulitnya, ya. Warnanya hitam misalkan. Yang keenam, istidarul qiblah, berpaling dari kiblat, ya, membelakangi. Istidbar, yakni istidbar qiblah, membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat membatalkan salat kita. Karena istiqbalul qiblah, li'anna al-istiqbalaha syaratun li sihhati shalah. Karena menghadap ke kiblat itu merupakan syarat sah salat. Kecuali dalam keadaan tertentu. Di antaranya di atas perahu, di atas pesawat. Adapun di atas mobil itu adalah untuk salat sunat. Adapun salat wajib, Nabi SAW turun dari kendaraannya. Karena memungkinkan dia untuk istidamah, untuk konsisten tetap menghadap kiblat dari awal sampai akhir salat.
Nabi SAW pernah solat di atas kendaraan, solat wajib, kalau tidak salah solat subuh, disebabkan karena tanah becek, tidak memungkinkan beliau untuk turun. Maka beliau solat di atas kendaraan tapi tetap berhenti dan menghadap kiblat. Ya, jadi kalau kita di atas kendaraan darat, solat wajib kita harus turun sehingga kita konsisten menghadap ke kiblat. Yang ketujuh, ittisal an-najasatil bil musalli ma'al ilmi biha wa tadhakkuriha idza lam yazulha fil hal, yaitu berhubungan, orang yang sholat ini berhubungan dengan najis. Kita mengetahui bahwa syarat sah dari sholat adalah bersihnya pakaian, tempat dan badan dari najis. Kalau seandainya orang yang sedang sholat berhubungan dengan najis dan dia tahu itu, pakaiannya najis atau badannya kena najis atau tempat sholatnya najis, maka itu membatalkan sholatnya. Ya. Kalau seandainya dia ingat dan dia tidak bisa menghilangkannya pada saat itu, batal sholatnya. Tapi kalau seandainya dia bisa menghilangkan, contoh, dia ingat pecinya ini kena najis di bagian belakang, dia angkat, dia buka. Atau ada bagian seperti Nabi SAW ketika dia sholat, lalu dia membuka sandal, para sahabat semuanya membuka sandal. Setelah sholat, Nabi sampaikan bahwa tadi Jibril menyampaikan bahwa di bawah sandalnya ada najis. Keberadaan najis di dalam bagian sholat yang dia tidak ketahui tidak membatalkan sholat. Tapi setelah dia tahu, dia harus hilangkan. Jika seandainya dia tidak bisa menghilangkan, maka sholatnya batal. Jika dia ingat pada saat itu. Contoh, kita sholat, lalu kita ingat sedang sholat, celana kita ini ada najis. Sedang sholat kita ingat. Lalu bagaimana? Bisakah kita menghilangkannya? Tentu nggak mungkin kita buka celana. Kita harus batalkan sholat kita, kemudian kita tukar celana kita, lalu kita sholat. Ya, karena hal yang seperti itu tidak mungkin kita buka atau kita hilangkan. Yang kedelapan, tarku ruknin min arkaniha aw syartin min syurutiha amdan biduni udhrin. Meninggalkan satu rukun dari rukun solat atau syarat atau wajib dari wajib-wajib syarat atau syarat dari syarat-syarat solat dengan sengaja dia tinggalkan, ya, tanpa ada uzur, maka solatnya batal. Contoh, dia sengaja tidak ruku misalkan. Setelah Fatihah kemudian dia baca surat, langsung dia sujud, maka batal solatnya. Kalau dia sengaja. Yang kesembilan, al-amalul kathir min ghairi jinsiha li ghairi darurah. Perbuatan, tindakan yang banyak, gerakan yang banyak yang bukan dari jenis solat, dari pekerjaan solat, tanpa didasari oleh kedaruratan, ya, kal akl wasyurbi amdan, seperti makan atau dan minum dengan sengaja, maka ini nggak boleh.
Ya. Tapi kalau seandainya dia maju ke depan, ada orang batal wudunya, lalu dia keluar, lalu dia maju dari belakang ke depan, tidak ada masalah, tidak membatalkan solatnya. Tidak mesti juga dia harus jalan selangkah terus, nanti baru jalan. Enggak, jalan aja langkah terus sampai. Abu Bakrah, seorang sahabat Nabi SAW, ketika dia solat, dia menemukan Rasulullah sedang ruku, lalu dia ruku di belakang saf, ya. Lalu ketika dia ruku, dia berjalan masuk ke saf, dan Nabi tidak membatalkan solatnya. Jadi gerakan ada kedaruratan, ada kebutuhan. Contoh, misalkan ada anak kita yang di samping melakukan sesuatu yang berbahaya, main pisau misalkan. Kita sholat nih, dia di samping kita. Ya, kalau kita biarkan boleh jadi dia berbahaya. Lalu kita ambil pisaunya, apakah kita simpan atau bagaimana, atau kita taruh lebih tinggi, asalkan kita tidak memalingkan badan kita dari kiblat. Termasuk juga ketika kita ingin mematikan HP, lupa mensilenkan HP, pas waktu sholat datang telepon, ya, maka harus kita matikan, harus. Kenapa? Kalau kita tidak matikan, satu masjidnya tidak khusyuk. Apalagi terkadang pakai musik, pakai kayak ada speaker besar, ya. Nah, jadi harus matikan. Walaupun dia punya kunci, harus buka untuk matikannya, misalkan begitu itu, ya. Nah, maka dia harus matikan, ya. Sehingga ini tidak membatalkan dari sholat, karena masih dalam untuk kemaslahatan sholat, ya. Atau orang yang misalkan jarak saf agak berjarak dan lalu kita tarik dia, ya, itu boleh, karena masih dalam menyempurnakan sholat. Nabi SAW pernah membukakan pintu untuk Aisyah. Ketika Aisyah datang, ya, bukakan pintu. Tapi jangan pikir rumahnya Rasulullah seperti rumah yang bertingkat. Enggak, rumahnya kecil, ya. Pintunya di hadapan kiblat. Jadi dia bisa maju beberapa langkah, kemudian dia buka, ya, kemudian dia mundur. Maka hal-hal yang seperti itu adalah boleh. Baik. Yang ke-10, al-istinad li ghairi udhrin, yaitu bersandar tanpa ada alasan, ya. Li'anna al-qiyamu syartun li sihhatiha, karena berdiri itu adalah merupakan syarat keabsahan dari sholat. Maka tidak boleh kita menyandar di dalam sholat. Kemudian yang ke-11, ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin, sengaja menambah rukun yang bersifat perbuatan. Kaziyadati fil ruku'i was sujud, menambah ruku atau sujud, atau menambah rakaat, ya, maka ini membatalkan sholat. Ada orang ruku dalam satu rakaatnya 2 kali, atau sujudnya 3 kali, ya, maka membatalkan sholatnya. Adapun menambah rakaat yang kelima,
menambah rakaat yang kelima. Jika seandainya imam menambah rakaatnya yang kelima, maka harus diingatkan oleh orang yang tahu. Ya, harus diingatkan oleh orang yang tahu. Minimal 2 orang. Diucapkan subhanallah. Maka imam sempurna atau tidak sempurna berdirinya pada rakaat kelima wajib turun. Kalau tidak, dan pada saat itu dia tahu itu adalah rakaat yang kelima, batal solatnya. Tapi kalau seandainya dia yakin itu adalah rakaat keempat, bersekukuh dia untuk melanjutkan, karena dia yakin itu adalah rakaat keempat, dia lanjutkan. Bagi makmum yang tahu itu adalah rukun yang kelima, tentu dia tidak akan ucapkan itu yang kelima tuh, kayak gitu. Dia duduk, yang tahu bahwasanya itu adalah rukun kelima, rakaat yang kelima, dia harus duduk. Dia bertasyahud, kemudian dia menunggu imam, kemudian salam bersama imam. Ya, jangan ikuti imam ke atas. Kalau kita ikuti imam, sementara kita tahu imam adalah rakaat yang kelima, batal sholat kita. Ya. Jadi kita tunggu imam. Setelah sholat, salam kita sampaikan ke imam bahwasanya ini adalah rakaat tambahan. Mungkin dia tidak yakin, kita sebutkan bukti-buktinya gitu lah. Ya. Nah, ketika dia sudah sadar, maka dia sujud sahwi 2 kali. Baik. Li'annahu yakhillu bihayatiha fatubtilu ijma'an. Karena menambahkan rukun, ya, berarti dia sudah merusak bentuk solat. Ya, sudah dia merubah. Yang tadinya 1 ruku dia jadikan 2. Sujudnya cuma 2, dia buat 3 dalam 1 rakaat. Maka dia sudah merubah bentuk solat itu. Maka batalah solatnya secara ijma'. Yang ke-12, ta'ammudu taqdimu ba'dil arkani ala ba'd. Sengaja mendahulukan sebagian rukun terhadap rukun yang lain. Lianna tartibaha ruknun kama taqaddam. Karena mengurut sesuai dengan yang telah disebutkan atau setelah dicontohkan oleh Nabi adalah rukun. Mengurutnya adalah rukun. Maka merubah urutannya berarti dia meninggalkan sebuah rukun. Maka batallah solatnya. Kemudian yang ke-13, ta'ammudus salam qabla itmamiha. Sengaja salam dari solat sebelum solatnya sempurna. Dia tahu solat maghrib 3 rakaat, tapi 2 rakaat dia 2 salam. Atau zuhur 4 rakaat dia tahu dan dia sadar itu adalah rakaat ketiga, karena ada keperluan, misalkan sudah saya sampaikan aja sampai rakaat ketiga, batal solatnya. Ya. Yang ke-14, ta'ammudu ihalati al-ma'na fil qira'ah, ay qira'at al-Fatihah, li'annaha ruknun. Sengaja merubah makna di dalam bacaan. Ada kesengajaan. Ya, contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lalu dirubah siratal ladzina an'amtu 'alaikum misalkan. Batal salatnya. Kalau dia sengaja merubahnya. Ya, kalau dia tidak sengaja merubahnya, dibenarkan bacaan. Ya.
Karena surat Al-Fatihah ini adalah rukun, bacaannya adalah rukun. Yang ke-15, faskhun niyyah bitaraddud bil fasakh wa bil azam alaihi lianna al-istidamah an-niyyati syartun. Membatalkan dengan niat dan mengulang-ulangnya, bahwasanya dia keluar dari solatnya, membatalkan niatnya, maka itu adalah dan dia bertekad untuk membatalkan solatnya, maka solatnya batal. Kenapa? Karena continue terhadap niat itu merupakan syarat. Dia harus punya syarat, dia harus punya niat berkelanjutan sampai selesai sholat. Ketika dia sudah berkeinginan membatalkan niatnya dan bertekad untuk membatalkan niatnya melanjutkan sholat, maka tidak ada sholat baginya. Ya. Jadi inilah hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi ada 15 hal yang membatalkan solat, dan tambah lagi yang sehubungan dengan hal-hal yang mengurangi rukun. Tadi ada beberapa hal yang disebutkan. Di antaranya juga adalah tumakninah. Ya, rukun yang kita pelajari 14 rukun. Jika seandainya salah satu di antara rukun itu tidak kita lakukan, maka batallah solat. Di antaranya adalah tumakninah. Tumakninah itu adalah ketidaktergesa-gesaan. Jadi solat-solat yang tergesa-gesa, ya, di antaranya punggungnya tidak diluruskan, ya, sujud yang tidak benar, sujud duduk di antara dua sujud itu tidak diluruskan punggungnya, maka ini tidak ada tumakninah. Sebagaimana orang yang keliru solatnya, dia solat lalu dia bersalam kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan setelah menjawab salamnya, kembalilah engkau solat, sesungguhnya engkau belum solat. Diulang lagi, Nabi mengatakan, solatlah engkau, sesungguhnya engkau belum solat, sampai 3 kali. Sehingga sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, la uhsina ghairaha. Ya Rasulullah, aku tidak bisa memperindah lebih dari itu. Ya. Nah, maka Nabi SAW mempertegas harus dia tumakninah. Apa ukuran tumakninah? Kembalinya persendian pada tulang-tulang kepada persendiannya. Kembalinya atau persendian kepada tempatnya. Maka tidak, tumakninah itu adalah ketenangan, tidak tergesa-gesa, salat merasa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini ya pembahasan kita, karena kalau kita masuk kepada pembahasan berikutnya, kita sudah masuk ke dalam hal-hal yang makruh dikerjakan di dalam solat. Ini pembahasannya sedikit panjang, dan sebentar lagi azan, dan insyaallah setelah solat kita lanjutkan dengan tanya jawab. Demikian, sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh ana berutang untuk menikahi seorang akhwat karena jarak kami yang sangat jauh, sementara karena jarak yang jauh butuh biaya. Alhamdulillah posisi ana saat ini sudah bekerja. Boleh. Permasalahannya, ada enggak yang mengutangi? Ya. Kalau ada yang mengutangi, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan yang bertanya sehingga dia bisa menikahi wanita yang dia cintai.
Izin mau bertanya, afwan, pertanyaan di luar tema. Alhamdulillah qadarullah ana baru selesai melaksanakan akad nikah pada hari Sabtu kemarin. Jadi pertanyaan, ana tolong berikan kepada kami tips untuk mempertahankan rumah tangga agar kami dengan izin Allah selalu istiqamah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya insyaallah taala. Kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Di dalam pernikahan hendaklah masing-masing dari kedua mempelai, laki-laki dan perempuan, pertama masing-masing harus mengetahui hak dan kewajibannya. Apa saja kewajiban seorang suami yang harus dia tunaikan, maka ini harus diketahui oleh suami. Apa saja yang harus, kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri, harus dia ketahui hak suaminya. Kemudian apa yang harus mereka bersama dalam membangun rumah tangga, apa yang harus dia kerjakan. Kemudian perlu juga adanya hal-hal yang disukai oleh suami dan hal-hal yang tidak disukai oleh suami. Hal ini perlu diketahui oleh istri, sehingga istri tahu dan mengerti apa yang harus dia lakukan untuk mencari keridhaan suami. Karena mencari keridhaan suami merupakan kunci kesuksesan seorang istri. Nabi SAW mengatakan, Ala unabbi'ukum bin nisaikum fil jannah. Tidakkah aku beritahukan kepadamu istrimu di dalam surga? Qalu bala. Para sahabat mengatakan betul. Qal al-wadudu wal-walud al-alu a'ud ala zawjiha. Idza adat aw udhiyat qalat hadhihi yadi fi yadik la adhuqu ramdan hatta tarda. Kata Nabi, istri yang dalam surga itu adalah penyayang, subur dan manut kepada suaminya, a'ud ala suaminya. Apa itu? Yaitu apabila dia menyakiti suaminya atau disakiti oleh suaminya, lalu dia mengatakan, ini tanganku di tanganmu, aku tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridha. Jika dia menyakiti suaminya atau dia melakukan kesalahan, dia segera minta maaf kepada suaminya. Kalau seandainya suaminya marah-marah, suaminya yang menyakiti dia, dia juga tetap berusaha untuk mencari keridhaan suaminya. Maka inilah ciri-ciri di antara wanita penduduk surga. Semoga kedua mempelai diberikan taufik oleh Allah, diberikan istiqamah, bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau dalam solat berjamaah yang bacaannya jahar, apakah makmum harus membaca surah Al-Fatihah atau cukup dengan menyimak bacaan imam? Terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam masalah apa bacaan makmum tentang Al-Fatihah pada saat solat jahar. Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau lebih cenderung mengatakan bahwa cukup makmum diam saja menyimak, karena keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu ansitu. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka simak dan diam. Namun Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan yang lainnya lebih cenderung tetap membaca Al-Fatihah, tapi setelah imam membaca Al-Fatihah. Apakah antara imam diam antara Al-Fatihah dengan bacaan surat, atau pada saat imam membaca surat? Karena keumuman
dari hadis Nabi SAW, di mana solat yang tidak dibacakan Ummul Kitab maka solatnya terputus. Maka kedua pendapat ini ada ulamanya. Kita cenderung yang pertama silahkan, atau cenderung yang kedua pun boleh. Wallahu a'lam. Apabila solat berjamaah dan solat batal, tapi wudhu tidak batal, apakah harus ulangi wudhu? Atau ulangi solat saja dengan status masbuk? Baik, apa yang membatalkan solat? Solat berjamaah lalu solatnya batal. Apa yang membatalkan? Kita tidak boleh membatalkan solat. Wala tubtulu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amalan kalian. Kata Nabi SAW, "Idza wajada ahadukum fi syai', idza wajada ahadukum fi batnihi syai', akhraja minhu syai'un am la, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Jika seandainya seseorang dia menemukan sesuatu di perutnya, lalu dia ragu apakah keluar sesuatu dari perutnya, janganlah dia keluar dari masjid. Yani janganlah dia membatalkan solatnya sampai dia mendengar suara atau mencium aroma. Jadi membatalkan solat ini apa alasannya? Ya. Tidak ada alasannya untuk membatalkan solat. Kalau toh terjadi dia membatalkan solat dengan memfasakh niat. Tadi kita sudah sebutkan, jika dia membatalkan niatnya maka batal solatnya. Ya, mungkin kondisi tertentu deh. Maka kalau seandainya dia batal solatnya, wudunya tidak batal. Kecuali kalau seandainya wudunya batal, solatnya batal. Ya, jika solatnya dibatalkan, wudunya tidak batal, maka dia mengulangi solatnya dalam kondisi tentu menjadi masbuk. Jika ada seorang lewat saat solat harus dihalangi dengan tangan, bagaimana dengan wanita? Ya, bolehkah menghalanginya untuk solat? Ya, ini menghalanginya supaya jangan lewat di depan kita, atau dibiarkan saja ketika tidak boleh menyentuh wanita, karena tidak boleh menyentuh wanita, atau pasrah solat batal? Tidak, maju ke depan. Ya, jika misalnya kan kita solat nih, terbayang, apalagi misalkan di Masjidil Haram. Kalau di sini nggak mungkin wanita masuk ke depan kan, tapi di Masjidil Haram boleh jadi. Ya, lalu ada yang lewat, maju kita ke depan, mendekat ke sutrah, sebagaimana Nabi lakukan ketika datangnya anak kambing. Lalu Nabi maju ke depan sampai perutnya kena dengan dinding. Otomatis dia mundur ke belakang, gitu kan. Nah, kalau sudah maju ke depan, gak akan mungkin juga wanita itu tetap dia pokoknya nggak boleh lewat ke siku, gitu. Pasti dia akan lewat dari belakang. Ya. Nah, jadi maju ke depan. Setelah dia lewat, kita mundur lagi ke belakang. Wallahu a'lam. Anda pernah naik bus, lalu busnya berhenti jam 3:30 untuk makan dan sholat. Sebagian penumpang langsung saja melaksanakan sholat subuh karena bus akan lanjut jalan, sementara waktu subuh belum masuk, dan bus sudah lanjut jalan sekitar jam 4:30. Lalu ana solat di bus saja yang sedang berjalan, Ustaz. Apakah sah solat saya, Ustaz? Dan bagaimana solat penumpang yang tadi belum masuk waktu solat? Solat yang belum masuk waktu tidak sah, karena salah satu dari syarat sah solat adalah masuknya waktu. Adapun solat kita di atas bus, hendaklah kita mengingatkan kepada sopir agar berhenti
di tempat sholat atau di masjid karena tadi belum masuk waktu. Jika seandainya dia tidak mau berhenti, sudah sholat dalam keadaan itu, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimalnya. Itu yang maksimal yang bisa kita lakukan. Kita sudah berupaya untuk meminta kepada sopir untuk berhenti. Wallahu a'lam. Anda mau bertanya tentang imam kelebihan rakaat. Lalu si imam sudah berdiri sempurna dan jamaah mengingatkan dengan bacaan subhanallah, tapi imam masih saja berdiri dan tidak mau duduk tasyahud akhir. Apakah langkah yang kami lakukan sebagai makmum? Ini sudah kita jelaskan ya. Baik. Ada pemahaman yang keliru antara berdiri ke rakaat ketiga dengan berdiri ke rakaat kelima. Apabila imam lupa tasyahud awal, lalu dia berdiri ke rakaat ketiga dan sudah sempurna berdirinya, tidak boleh turun lagi. Ya, ini ketentuannya. Jika dia sudah sempurna berdiri, maka tidak boleh lagi turun ke bawah, karena dia sudah masuk pada rakaat ke-3. Tapi jika dia berdiri ke rakaat kelima, sempurna atau tidak sempurna berdirinya, jika diingatkan wajib turun ke bawah, karena dia melaksanakan yang lebih. Ya, ini bagi kita makmum. Sebagai kita berdiri, jadi di antara kita ada yang menjadi imam. Tapi kalau seandainya dia sekukuh dan kita tahu itu adalah rakaat kelima, yang kita kerjakan tadi sudah kita jelaskan, makmum duduk tasyahud akhir dan menunggu sampai imam selesai. Kemudian kita salam bersama imam, atau yang lain, yang kedua adalah mufaraqah, seperti yang dilakukan bagi makmum jika sholat bersama imam. Makmum sholat maghrib, imam sholat isya. Ya, makmum sholat 3 rakaat, imam sholat 4 rakaat. Apa yang dilakukan oleh makmum? Apabila imam berdiri ke rakaat keempat, makmum tetap duduk dia tasyahud akhir untuk maghribnya. Dia boleh memilih 2. Salah satunya, yang pertama mufaraqah, dia berpisah dengan imam, dia tasyahud kemudian dia salam. Jika seandainya dia salam, imam masih berdiri, dia bisa takbiratul ihram untuk sholat isyanya. Atau yang kedua, dia duduk sampai imam, menunggu imam sampai tasyahud, lalu dia salam bersama imam. Berarti dia tidak mufaraqah. Setelah salam bersama imam, baru dia mengerjakan sholat isyanya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan sholat orang tua yang mengalami sakit pada persendian lutut yang mengakibatkan beliau tidak bisa duduk di antara 2 sujud dengan sempurna? Beliau hanya bisa menegakkan punggung kira-kira 30 derajat atau 45 derajat. Ya, itulah yang harus dia lakukan. Ya, berapa mampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Dia hanya bisa menegakkan punggungnya ketika duduk di antara 2 sujud 30 derajat sambil menumpu badannya, ya, maka bisa dia lakukan yang demikian. Teman Anda pernah bilang kalau sutrah solat itu termasuk ujung dari sejadah. Apakah benar dan apakah ada dalil terkait dalam hal ini, Ustaz? Dan bolehkah memberi sutrah solat hanya dengan pena? Ada sebuah dalil yang mengungkapkan di dalamnya bahwa jika tidak ada sutrah, memberikan garis, ya, di depan. Namun dalil itu dinilai oleh ulama hadis dhaif, ya, maka tidak bisa kita pakai.
Maka berusahalah kita menjadikan sutra itu sesuatu yang tinggi, yang muncul. Lalu bagaimana dengan pena? Ya, pena kecil. Tadi ukurannya tadi 1 hasta. Ya. Kecuali dalam kondisi yang kita memang kondisi darurat. Saya pernah melihat Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, di dalam dia solat. Saya melihat langsung bagaimana beliau solat di Masjid Nabawi. Ketika beliau masbuk, di safnya adalah saf dekat dengan pintu. Ya, lalu beliau melanjutkan solat, sementara sutrah jauh. Beliau tetap berdiri di depan beliau. Beliau kan pakai syimak, kemudian pakai peci putih. Pecinya itu ditaruh di depannya. Itu yang bisa dilakukan. Ya, tidak ada lebih dari itu. Maka di sini kembali kepada kaidah umum, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimalnya. Jika berada di saf pertama atau berada di tengah-tengah saf ketika solat, lalu wudu batal di saat solat berjamaah berlangsung, sehingga ia langsung membatalkan solatnya untuk wudu kembali. Bagaimana dengan kekosongan saf tersebut, tempat dia berdiri, Ustaz? Apakah orang yang di belakangnya langsung maju untuk mengisi safnya? Yang terbaik adalah belakang maju ke depan. Kenapa belakang maju ke depan? Kalau seandainya dari samping akan banyak geserannya, maka yang di belakang maju ke depan, dan orang di belakang pun mendapatkan lebih utama. Dia mendapatkan saf terdepan, karena saf yang terdepan lebih utama. Jika seandainya tidak ada yang di belakang maju, berarti merapat. Jika seandainya yang kosong itu arah kanan, berarti arah kanan merapat ke kiri. Jika seandainya kosongnya yang di kiri, dia merapat mendekati kepada posisi tengah. Wallahu alam. Bagaimana kalau melihat istri saat sholat di rumah ada sedikit rambut yang keluar? Apakah saya perbaiki mukennahnya atau melanjutkan sholat atau batal sholat? Ingatkan, sebutkan ke dia, ini rambutnya kelihatan. Kan kita enggak sholat, kita melihat istri kita, dia pakai mukennah, rambutnya kelihatan, sebutkan, nih rambutnya kelihatan, masukkan ke dalam. Sudah, dia berusaha untuk masukkan. Kalau kita memperbaiki, jangan-jangan memperbaiki yang semakin kelihatan nanti. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Adapun untuk bacaannya mohon dijelaskan. Tata cara sujud sahwi itu jika berhubungan dengan kekurangan wajib, maka sujud sahwinya sebelum salam. Jika seandainya ada penambahan, sujud sahwinya setelah salam. Jika seandainya ragu, dia tidak bisa menentukan mana angka yang ragu, maka ambil angka yang terkecil, sujud sahwinya sebelum salam. Jika dia bisa menentukan angkanya yang dia ragukan, maka sujud sahwinya setelah salam. Ya. Kemudian sujud sahwi 2 kali. Ya, sujud sahwi 2 kali. Kemudian bacaannya sama dengan bacaan di dalam solat atau diam saja. Adapun bacaan subhanalladzi la yanamu wa la yashu tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sujud sahwi salam, ya, 2 kali. Wallahu ta'ala. Apakah berdosa bagi pedagang yang tanpa sengaja bersentuhan tangan saat memberikan pengembalian uang yang bukan mahramnya? Enggak. Ya. Insyaallah tidak. Tanpa sengaja. Yang berdosa itu adalah jika sengaja. Bagaimana jika imam di tahiyat akhir batal wudu dan dia imam meninggalkan posisinya lalu menepuk pundak salah satu makmum? Makmum karena kekurangan ilmunya dia mengucapkan salam saja. Tindakannya benar dari makmum harusnya bagaimana? Tindakan yang benar dari makmum
harusnya bagaimana? Jika makmum yang ditunjuk tadi sudah selesai tahiyat, sudah berselawat, pas dia sudah selesai, ya sudah, assalamualaikum. Ya. Kan dia duduk nih, walaupun dia duduk di tempat dia, tapi dialah yang mengomandoi gitu loh. Ya, kalau seandainya dia sudah selesai membaca bacaan yang harus dia baca di dalam tasyahud akhir. Dan memang benar imam jika dia batal, dia harus menunjuk salah satu di antara makmum. Maka makmum itu yang menjadi imam. Adapun makmum yang masbuk, yang dia melanjutkan solatnya, dia tidak boleh dijadikan imam. Kenapa tidak boleh dijadikan imam? Karena dia makmum. Ya, statusnya masih menjadi makmum karena dia mengikuti imam yang sebelumnya. Maka kalau seandainya kita datang belakangan, janganlah jadikan orang masbuk itu menjadi imam. Solat sendirian. Jika kita berdua masuk, sudah berimam berdua. Kalau tidak, sudah solat sendirian. Bagaimana dengan solat seorang yang mengeluarkan darah dari tubuhnya seperti luka atau penyakit yang tidak mau berhenti, hanya ditambal dengan perban saja? Apakah solatnya batal sedangkan dia mengetahui darah itu? Enggak batal. Ya, tidak batal solatnya. Umar radhiyallahu ta'ala, dia setelah tusuk, dia juga beberapa hari dia juga mengerjakan solat. Ya, jadi tidak batal solatnya. Ya. Anda pernah melihat saat solat maghrib ada yang masbuk. Dia hanya mendapatkan rakaat ketiga bersama imam. Pada rakaat kedua dia tidak melakukan tasyahud awal, melainkan langsung berdiri saat untuk rakaat ketiga dan tasyahud akhir. Apakah dibenarkan tasyahud awal di rakaat pertama karena masbuk seperti kasus tersebut? Yang seharusnya dia lakukan bahwa solat rakaat pertama makmum, rakaat pertama masbuk adalah rakaat yang didapatkan bersama imam. Ya, itu rakaat pertamanya. Berarti dia sudah mendapatkan rakaat pertama, kemudian imam salam, dia melanjutkan rakaat kedua. Karena Nabi SAW mengatakan, apa yang kalian dapatkan kerjakan, apa yang kalian kelewatan kalian sempurnakan. Namun sebagian pendapat ada berpendapat bahwa dari lafaz Nabi SAW, apa yang kelewatan faqdu, apa yang kelewatan atau ketinggalan kalian qadha lah. Maka berdasarkan lafaz qadha, mereka beranggapan bahwa dia mengikuti yang bersama imam, kemudian mengqadha apa yang terlewatkan. Ya, namun pendapat yang terkuat, wallahu a'lam, adalah makmum ketika dia rakaat kedua dia harus tasyahud awal bagi dia. Tasyahud dia bersama imam itu dianggap tidak ada, karena itu adalah rakaat pertama bagi dia. Wallahu ta'ala alam. Apabila kita mendapatkan orang di sebelah kita sujud dan mendapatkan tangannya atau siku menyerupai anjing yang duduk, apakah boleh kita melakukan gerakan membantu mengangkat tangan sikunya agar duduk ada sikunya tidak seperti anjing yang duduk? Enggak usah. Biarkan aja sholat kita dengan sholat kita. Setelah sholat kita ajarkan kepada dia untuk sholat yang benar. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Pertanyaan masih banyak ya, mudah-mudahan ini yang bisa kita jawab. Terima kasih. Wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.